Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Diksi Channel. Let's go. Kali ini Diksi Channel akan berkunjung dan berwisata ke Kota Tua. Sebuah objek wisata di Jakarta yang bukan hanya menarik karena bangunan-bangunan tuanya yang masih terawat, namun juga karena sejarah area ini yang sudah dimulai sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia. Untuk mencapai Kota Tua, terdapat beberapa pilihan transportasi umum yang dapat digunakan. Namun, dua transportasi umum yang memiliki halte atau stasiun pemberhentian terdekat dari objek wisata Kota Tua adalah Transjakarta dan kereta komuter Jabodetabek. Jika menggunakan kereta, maka kita bisa turun di stasiun pemberhentian terakhir, yaitu Stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota sendiri merupakan bangunan bersejarah yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 1993. Stasiun Jakarta Kota yang digunakan hingga sekarang mulai dibangun dan diresmikan pada tahun 1929. Stasiun Jakarta Kota juga memiliki nama lain, yaitu Stasiun Beos, yang mengacu pada nama Stasiun Batavia berbahasa Belanda. Menurut salah satu versi, dalam bahasa Belanda, Beos berasal dari kata Batavia en omstreken, yang artinya Batavia dan sekitarnya. Hal ini mengacu dari fungsi stasiun sebagai pusat transportasi kereta api yang menghubungkan kota Batavia dengan kota lain seperti Bekasi, Wittenzorg atau Bogor, Paris van Java atau Bandung, Karavam atau Karawang, dan lain-lain. Selain Beos, stasiun Jakarta Kota juga memiliki nama lain, yaitu Batavia Zuid, yang berarti Stasiun Batavia Selatan. Nama ini muncul karena pada saat itu Batavia sudah memiliki lebih dari 2 stasiun kereta api. Stasiun lain yang sudah dimiliki pada saat itu yaitu Batavia North atau Stasiun Batavia Utara. Setelah turun dari kereta, kita perlu keluar dari pintu sisi utara stasiun dan kemudian hanya tinggal menyeberang jalan untuk sampai di kawasan wisata Kota Tua. Objek pertama yang kami temui di kawasan ini dan menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk berfoto adalah Landmark Jakarta Kota Kolaborasi. Tempat ini menjadi spot favorit karena memiliki latar belakang fasad sisi utara dari Stasiun Jakarta Kota. Tidak jauh dari Landmark Jakarta Kota Kolaborasi, kita memasuki kawasan Art Street Kota Tua. Kawasan ini menjadi pusatnya seniman jalanan berkumpul. Di sepanjang jalan ini akan terlihat seniman jalanan mengamen, cosplay, dan pantomim dengan aneka kostum ala zaman penjajahan Belanda. Jika kita mengikuti jalan lurus dari Art Street, maka kita akan memasuki area Taman Fathahillah yang paling populer di kawasan Kota Tua. Area yang tepat berada di depan Museum Fathahillah ini seringkali dijadikan latar untuk foto prewedding ataupun foto lain karena menyajikan suasana tempo dulu yang unik dan menarik. Pada area ini juga terdapat penyewaan sepeda ontel untuk pengunjung dengan harga Rp20.000 per 30 menit. Selama 30 menit, pengunjung bebas menggunakan sepeda ontel untuk berkeliling selama berada di area Kota Tua. Biaya sewa sepeda juga sudah termasuk peminjaman untuk topi pantai atau topi klasik bagi pengunjung. Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta adalah bangunan yang digunakan sebagai Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Selain sebagai pusat pemerintahan di Batavia, bangunan ini juga memiliki ruang kantor, pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang digunakan sebagai penjara. Sejak tahun 1974, bangunan ini diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta buka setiap Selasa hingga Minggu dan hanya tutup setiap hari Senin.
Jika berjalan terus ke arah barat, maka kita akan sampai di lokasi wisata Kali Besar Kota Tua. Kawasan Kali Besar berada di antara Kali Kerukut, yaitu mulai dari kawasan Kota Tua Jakarta hingga menuju Jembatan Kota Intan. Pada zaman penjajahan Belanda, kali ini merupakan jalur transportasi hingga kawasan elit. Pada zaman Belanda, kota Batavia adalah kota perdagangan dan Kali Besar menjadi pintu masuk kapal-kapal dagang bagi Belanda dan wilayah Eropa lainnya. Setelah Kota Tua mengalami revitalisasi, kawasan Kali Besar ini juga dilakukan revitalisasi. Pemerintah kota membangun beberapa dek yang terhubung dengan jalur apung yang dapat dilintasi oleh pengunjung. Di tempat ini juga terdapat tanda penurunan permukaan tanah di Jakarta sejak tahun 1974 hingga saat ini. Di sepanjang sisi Kali Besar, pemerintah kota membangun jalur pedestrian bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan Kali Besar dan bangunan-bangunan tempo dulu di sisi lainnya. Bangunan-bangunan ini masih mempertahankan bentuk asli dari arsitektur zaman Belanda, walaupun sudah digunakan kembali sebagai toko ataupun gedung perkantoran. Tidak jauh dari kawasan Kali Besar, kita akan menemui sebuah bangunan yang megah yang merupakan Museum Bank Indonesia. Museum ini menggunakan sebuah bangunan cagar budaya yang awalnya merupakan Bank Sentral Hindia Belanda atau The Java Sea Bank. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu dengan menggunakan biaya masuk sebesar Rp5.000. Museum Bank Indonesia dirancang untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang peran Bank Indonesia dalam sejarah Indonesia. Museum ini memperlihatkan sistem pembayaran yang berubah seiring waktu dan juga visual tentang sejarah mata uang dan perdagangan di Indonesia. Museum ini mencakup era-era seperti sejarah perdagangan rempah-rempah awal, monopoli rempah-rempah oleh Hindia Belanda, sistem perbankan Hindia Belanda, hingga berakhir pada krisis ekonomi tahun 1997. Di dalam museum ini juga terdapat mata uang lama dari seluruh dunia dalam koleksinya sejak era prakolonial abad ke-14. Tepat di samping Museum Bank Indonesia, terdapat Museum Mandiri yang juga merupakan salah satu bagian dari cagar budaya Kota Tua di Jakarta.
Bangunan Museum Mandiri awalnya merupakan perusahaan dagang milik Raja Belanda, yaitu Willem I, yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk mendukung kami tetap berkarya. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Terima kasih telah menonton video kali ini.